Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Masih di materi tentang bahasa pemrograman PHP. Pada kali ini kita akan membahas tentang MySQL, kemudian database, dan PHP MyAdmin. Kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, setelah kalian belajar ini, kalian dapat memahami teori dasar tentang apa itu database. Pada kesempatan ini, teori dasar database ini hanya sekilas saja, karena nanti akan ada pembahasan khusus tentang database dan ini sangat luas. Pengertian database ini hanya untuk mendukung dalam pembahasan pengelolaan database yang hubungannya nanti bagaimana sebuah database dihubungkan atau dikoneksikan dengan bahasa pemrograman PHP sehingga nanti bisa mengambil data, mengubah data, menghapus data, dan seterusnya. Kemudian kalian juga bisa memahami apa itu MySQL, PHP, MyAdmin, dan bagaimana pengelolaan di dalamnya. Yang berikutnya juga tujuannya adalah memahami dasar-dasar pembuatan database, membuat tabel, membuat field, dan mengisi record. Dan ini menggunakan interface atau antarmuka PHP MyAdmin, tidak menggunakan PLSQL atau menggunakan script atau kode tertentu. Jadi kita sudah ada interface-nya atau sudah ada UI-nya, tinggal isi-isi saja. Yang berikutnya juga kita mungkin ini sedikit memahami tentang PLSQL. Saya berikan bagaimana menambahkan data, mengubah data, select ini maksudnya ya, mengselect, menampilkan, dan menghapus. Oke, langsung saja. Pertama, tentang MySQL. Apa itu MySQL? MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak atau software berbasis DBMS, yaitu manajemen basis data, yang memiliki kemampuan multi-thread dan multi-user. Artinya, database ini bisa banyak thread dan bisa banyak user. Jadi, satu database bisa diakses oleh banyak pengguna. Berbeda dengan misalnya paket Office itu ada yang namanya Microsoft Access, itu juga database, tetapi dia belum multi user dan multi thread. Kemudian MySQL menggunakan perintah dasar SQL, yaitu struktur query language, bahasa query, dikembangkan oleh Oracle. Ini Oracle ini ya tulisannya, maaf, Oracle. Ini dibeli ya, saya lupa tahun berapa dibelinya. Yang sebelumnya itu perusahaannya MySQL AB. Nah, kelebihan dari MySQL adalah dia gratis, berbeda dengan tetangga-tetangga sebelahnya seperti Oracle-nya itu sendiri juga bayar. Kemudian Microsoft SQL Server misalnya juga bayar, kecuali untuk pembelajaran gratis. Tapi kalau untuk dipakai untuk komersil ini bayar. Nah, MySQL dipakai untuk komersil bisa gratis. Makanya banyak di dunia yang pakai MySQL, salah satunya alternatifnya gitu ya, bagi kita yang mungkin secara perusahaan masih startup atau ya untuk nyoba-nyoba. Kelebihan MySQL tadi ya sudah saya jelaskan bahwa free alias gratis, kemudian stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai bahasa pemrograman. Jadi MySQL ini tidak hanya mampu melakukan koneksi dengan MySQL saja yang akan kita bahas, tapi
dengan PHP saja, tetapi MySQL ini bisa juga berkolaborasi dengan bahasa pemrograman lain seperti Java, KSV, dan seterusnya. Keamanannya yang baik, mereka selalu update celah-celah apabila ada terjadi karena memang dukungan dari banyak komunitas, banyak pengguna, sehingga kalau ada hal-hal yang menemukan keganjilan mereka akan report atau laporan. Kemudahan manajemen database, nanti mungkin kita akan lihat perkembangan software yang cukup pesat. Ini versi terakhir, akan kita lihat nanti versi berapa di websitenya, itu sangat cepat. Dan tadi udah saya jelaskan sebelumnya, MySQL ini banyak digunakan di dunia karena salah satu kelebihannya adalah gratis dan stabil. Oke, tadi database itu ya. Apa itu database? Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Jadi intinya database itu suatu media yang menyimpan informasi dalam sebuah komputer yang terstruktur tentunya ya, dan saling berkaitan. Contoh apa saling berkaitan? Misal ada yang namanya Budi dengan NPM 123. Nah, di data lain si Budi ini ngambil mata kuliah pemrograman web. Nah, ketika seseorang mengambil data Budi, dia akan ketahuan mengambil mata kuliah pemrograman web. Dan mungkin saja ada hubungan dengan data lain, misalnya data keuangan. Oh, dia belum bayar untuk semester genap tahun akademik 2019-2020. Nah itu disebut dengan keterhubungan. Beda dengan file. Kalau file kan tidak ada keterhubungan, susah menghubungkannya. Ya terpisah masing-masing. Kemudian database ini juga mengacu pada koleksi data-data tadi sudah ya. Nah ini ada hierarki database. Ini ada DBMS tadi yang paling tinggi, MySQL ya, Database Management System. Kemudian di bawahnya ada database, kita akan meng-create database. Misalnya database itu namanya Siap Sistem Informasi Akademik misalnya, database PMB. Nah, di dalam database terdiri dari beberapa tabel. Kalau di sistem informasi akademik misalnya ada data apa aja, mata kuliah, dosen, mengajar, dan seterusnya, itu disebut dengan tabel-tabel. Nah, di dalam satu tabel itu terdiri dari banyak field dan record. Field itu contohnya misalnya tabel dosen, ada field nama, field alamat, field umur, dan seterusnya. Recordnya itu apa isinya? Misal tadi nama Supono, alamat Kabupaten Bandung Barat, umur 30 sekian tahun. Nah itu disebut dengan record. Nah kalau ingin lihat contoh lebih jelas seperti ini, database-nya perpustakaan. DBMS-nya apa? Yang paling atas tadi ya. Ini ya tadi MySQL. Database-nya perpustakaan. Di dalam sebuah database ada beberapa tabel. Kalau di sini ada tabel anggota, buku, dan transaksi. Nah, di tabel anggota terdiri dari beberapa field. Ada ID anggota, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, di tabel anggota juga terdiri dari beberapa record. Ini nah record-recordnya itu. BB001 Anugrah jalan ini dan seterusnya. Ini disebut dengan real hierarki. Kalau tadi contoh hierarkinya, ini adalah contoh real hierarkinya. Kebayang mungkin ya. Nanti kita akan coba praktekkan di
eh, apa software MySQL. Oke, kita coba langsung praktek. Pertama siapkan laptopnya, jalankan web servernya, jalankan MySQL-nya, buka browsernya, kemudian seperti biasa siapkan cemilannya. Oke, lanjut. Buka browser, jangan lupa jalankan web servernya Apache. Ini jalankan MySQL-nya, ini menggunakan port 3306 ini MySQL. Kemudian di sini kita akses localhost php myadmin ya. Kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini kalau sudah jalan MySQL-nya. Tapi kalau misalnya saya stop, apa yang terjadi? Yang menunggu lama mengecek. Nah, akan error. Walaupun sudah ada welcome-nya, tetapi dia akan memberikan informasi no connection, tidak ada koneksi ke MySQL karena belum dijalankan di sini. Maka harus dijalankan terlebih dahulu. Kalau sudah dijalankan, dipastikan portnya muncul, nomor portnya. Ini belum muncul. Nah, kalau sudah, tinggal klik try to connect sehingga muncul seperti ini. Oke, kita akan bahas dulu. Yang sebelah kiri ini adalah list dari database yang ada. Mungkin tiap orang berbeda-beda. Kalau saya, karena saya sudah meng-create atau membuat beberapa database, jadi sudah ada. Ya. Kalau yang sebelah kanan ini informasi ya. Informasi perihal database servernya. Ini IP-nya, MariaDB, tipe servernya dan seterusnya. Kemudian web servernya, Apache-nya versi berapa, MySQL-nya versi berapa, PHP-nya versi berapa. Ini adalah PHP MyAdmin. Ingat, ini bukan database. Ini adalah PHP MyAdmin, sebuah tools atau user interface untuk memudahkan dalam membuat database. Database-nya sendiri tadi apa? MySQL. Oke, sekarang kita meng-create atau membuat sebuah database. Caranya bisa dengan menggunakan klik link new ini atau mengklik menu database di atas. Klik menu database. Ini list database-nya, kita akan buat database baru. Misalnya kita akan membuat sebuah database namanya latihan. Oke, biarkan aja, kemudian klik tombol create. Nah, setelah mengklik tombol create, ini akan terpilih database latihan dan langsung diarahkan untuk membuat sebuah tabel. Di sini ada no table found in database, artinya tidak ada tabel dalam database ini. Tadi ingat hierarki, di bawah database harusnya ada tabel minimal 1. Nah, untuk kasus kali ini kita akan coba membuat sebuah tabel namanya tabel kontak. Yang ini kita memiliki 1, 2, 3, 5 field. ID kontak fieldnya, nama, alamat, dan seterusnya. Setiap field memiliki tipe data. Integer berarti hanya boleh diisi oleh angka. Kemudian varchar, angka dan karakter. Kemudian enum, pilihan, hanya bisa diisi oleh L atau P. Kemudian komentar, tipe datanya teks, artinya kalau varchar ini maksimal 225 karakter yang boleh masuk ke dalam varchar. Tetapi dengan teks lebih panjang dari itu. Kalau kalian pernah lihat di Facebook, suka ada komen yang ada seperti ini. Terima kasih kepada Bapak RT, Ibu RT,
presiden, bupati dan seterusnya panjang kan ke bawah. Nah itu bisa menggunakan tipe teks, biasanya untuk komentar dan lain-lain. Nah ada length, lebarnya ada mau berapa. Misalnya varchar tadi walaupun maksimal 225 tapi bisa dibatasi, misalnya untuk kode pos paling hanya 6 misalnya. Kalau kode pos sih sebaiknya pakai char. Misalnya untuk nama ya paling panjang nama kan 150 lah gitu ya. Untuk alamat 200. Nah, kemudian kita buat keterangan ID kontak, nantinya kita akan buat primary key. Artinya ID ini tidak boleh sama satu dengan yang lainnya yang menjadi key dari tabel tersebut. Kemudian kita buat auto increment, artinya ID kontak ini akan nambah otomatis ketika mengisi data. Misalnya 1 Budi dan seterusnya. 2 3. Nah, 1 2 3 ini kita tidak input tetapi otomatis oleh sistem database yang meng-create-nya. Oke. Kita kembali ke PHPMyAdmin. Tadi nama tabelnya apa? Kontak ya. Kontak, kemudian jumlah kolom, artinya ini jumlah field yang akan dibuat. 1 2 3 4 5. Oke. Berarti kita buat ini 5. Kemudian klik tombol go untuk memastikannya ya. Ingat, untuk membuat sebuah database ataupun membuat sebuah tabel tidak boleh ada spasi dan karakter-karakter lain kecuali underscore. Itu. Boleh misalnya kontak saya. Boleh. Tapi sebaiknya lebih mudah lah kontak. Nomornya 5. Go. Nah, di sini akan ada tadi sesuai dengan tabel ini. Coba kita akan sesuaikan arahan yang di sini dengan PHPMyAdmin. Di sini ada ID kontak. Kemudian di sini ada nama. Ingat, ini juga sama, penulisan field tidak boleh ada spasi ataupun karakter-karakter khusus seperti bintang, kemudian apalah garis miring atau kecuali garis bawah. Nama, alamat, jenis kelamin, komentar. Alamat, jenis kelamin, dan terakhir komentar. Nah, di sini udah pilihannya banyak ya. Kita akan menyesuaikan saja. Ada integer, kemudian ada varchar tadi ya, ada teks, ada date untuk tanggal. Tiny integer itu berarti lebih kecil, jadi pilihan ini. Kalau integer tidak cukup, gunakan big integer. Oh, mungkin nggak terlalu gede juga integer, pakai medium dan seterusnya. Tadi nama kita menggunakan varchar, alamat juga varchar. Nah, ini menggunakan enum. Kita cari ke bawah, enum. Kalau sulit ketik aja e. Nah, akan muncul enum. Ini kemudian ini teks. Nah, di tipe data atau di length-nya ini nggak usah diisi, nanti otomatis akan menyesuaikan. Kalau integer ini 150 length-nya, ini 200. Untuk enum khusus pakai kutip 1 L, kutip 1 lagi, koma, kutip 1 lagi, P, kutip 1 lagi. Ini nanti pilihannya akan ada L dan P. Boleh misalnya W 1 lagi, waria gitu ya. W, boleh seperti ini. Nanti pilihannya hanya 3 ini. Tapi karena Indonesia hanya menganut L dan P, kita hapus aja ya. Melanggar undang-undang ini namanya. Oke. Kalau ingin membuat sebuah default, ini ada kolom default. Misalnya, kalau orang tidak mengisi jenis kelamin, maka akan terisi L. Boleh. Jadi misalnya orang tidak mengisi jenis kelamin, maka sistem akan mendefine jenis kelamin itu L. Nah, seperti itu ya.
Misalnya nama defaultnya kalau nggak terisi jadi namanya Budi, boleh. Kita langsung saja ke indeks. Nah, tadi bahwa agar si ID kontak ini berbeda dengan yang lain, gunakan primary key. Nanti ini di database, klik OK aja langsung. Nanti di mata kuliah database akan diberikan penjelasan tentang primary key ini. Kemudian AI ini artinya auto increment, untuk memastikan bahwa field ID kontak ini nambah otomatis. Klik, tapi ini harus integer ya. Nah, yang lainnya kita hiraukan aja untuk saat ini. Kalau sudah, kita kursor ke bawah, kemudian ada tombol save untuk menyimpan data. Nah, sudah beres. Ini udah ada di dalam database latihan, ada satu tabel yang namanya tabel kontak. Klik 2 kali untuk melihatnya. Nah, yang saya tadi sebutkan bahwa ada yang namanya perintah select. Jadi select bintang from kontak, artinya ini mengambil data bintang ini semuanya from dari tabel kontak. Karena kita belum menambahkan data, maka tidak ditemukan, tidak ditampilkan di sini. Untuk menambahkan sebuah data, kita lihat di sini di menunya ada insert. Klik aja. Nah, di sini nggak usah ngisi bagian function, tapi kita mengisi bagian value. Ingat, ID kontak itu tadi kita buat auto increment, jadi nggak usah isi di sini. Nanti akan di-assign atau diberikan oleh sistem. Kita isi aja nama, misalnya Supono, alamat Bandung Barat. Nah, lihat nih, jenis kelamin karena kita set tipenya enum, maka akan tampil bentuknya seperti ini. Orang tidak bisa memilih lebih dari L atau P. Tidak bisa memilih di luar dari L dan P. Misalnya L. Komentar karena tadi teks, maka akan lebih luas tampilannya. Beda dengan tipe varchar. Bagus. Lanjutkan. Nah, oke. Kita bisa mengisikan lebih dari satu di sini. Misalnya saya yang kedua, Hasna misalnya. Garut, perempuan. Ini great job. Dah. Oke. Kita klik go. Boleh yang ini atau yang ini, sama saja. Go. Nah, akan ada informasi two rows insert. Artinya 2 baris telah di-insertkan, ditambahkan. Nah, untuk melihat hasilnya, klik menu browse ini. Klik. Nah, kalau kita lihat di sini ada datanya. Ini otomatis 1, 2. Padahal kita tidak menginputkan 1, 2 ini. Artinya ini menggunakan fungsi auto increment. Ada nama, alamat, jenis kelamin, dan komentar sesuai dengan apa yang diinputkan tadi. Oke. Misalnya kita ingin mengubah datanya. Mengubah data yang sudah kita inputkan, tinggal klik edit ini. Klik. Hasna Fathia misalnya. Garut Selatan. Oke. Udah aja itu ya. Klik aja go. Akan kembali lagi ke halaman tadi. Ini akan berubah, ini tampilannya. Ini adalah sebuah PL/SQL untuk mengupdate. Jadi update tabel apa, set nama yang terbaru apa, alamat terbaru apa. Kemudian where ID-nya 2, mengacu ke sini. Makanya ini harus unik. Oke, itu untuk update. Untuk delete, klik aja tombol delete. Ini sesuai dengan row yang akan kita delete. Misalnya Hasna Fathia akan saya delete, klik. Ini ada konfirmasi apakah yakin? Oke, ya. Maka akan terhapus. Jadi tinggal 1.
Nah, itulah bagaimana membuat database, membuat tabel, memanipulasi data di dalamnya. Ada tambah, ubah, hapus. Saya ulangi. Jadi PHP MyAdmin ini adalah sebuah tools untuk manipulasi data, dalam hal ini MySQL. Kita bisa membuat sebuah database dengan klik new atau klik database, isikan nama databasenya. Setelah membuat database, kita bisa membuat sebuah tabel. Di sini ada create tabel, jumlah fieldnya berapa. Kemudian setelah tabel terbuat, kita bisa menginsertkan melalui menu insert ini. Kemudian kita juga bisa mengeditnya dan menghapusnya. Oke, sekian video tutorial kali ini tentang MySQL. Berikutnya kita akan coba bagaimana memanipulasi data menggunakan PHP, yaitu script yang kita buat untuk menampilkan data, menghapus data, mengubah data melalui PHP ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.